Ya, balik lagi bersama Antong, jurnalis harian update mengabarkan dari TPS Cantik, TPS 3R Pasar Cantik Ciputat. Ini di belakang Antong ini bukan Cipicang, dan tingginya Antong pun sudah kalah sama sampah. Ini kita lihat, ini TPS 3R Pasar Cantik Ciputat. Sudah bukan lagi TPS 3R, tapi tempat pembuangan sampah. Kenapa? Cipecang kedua. Yuk kita lihat bagaimana keluhan masyarakat tentang pasar Ciputat yang penuh dengan sampah ini. Bang, gimana sih Bang sampai numpuk seperti ini tuh? Oh, jadi gini. Jadi kenapa sampah sampai menumpuk seperti ini? Kata kita memang ada kendala di dulu, yaitu di pembuangannya di daerah Cipetang itu udah overload. Jadi kita ya karena memang setangsel ya sampahnya, jadi kita bertahap membersihkan yang lain-lain dan tetap kita meminimalisir sampah-sampah yang ada di wilayah gitu. Oke, kali ini kita itu kalau tadi itu di depannya, kita ke sampingnya. Ini adalah akses warga di mana sudah tidak mumpuni buat lalu lalang warga. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena ini pinggiran temboknya, ya. Pinggiran temboknya ini sudah jebol. Sudah makan bahu jalannya akses warga. Sana itu akses warga. Nah, jebolnya ini, ya, ini kalau kita lihat hanya ya sebagian dipakai kayu-kayu gini aja, dan sebagian lagi masih kosong. Ini belatungnya pun sudah banyak ya, keluhan warga pun seperti itu. Nah, kita ngobrol sama warga dan pengurus lingkungan setempat atas keluhan mereka tentang sampah yang sudah bertahun-tahun. Gitu. Yang mau belanja juga jadi nggak bisa belanja. Jalannya begini, gitu becek. Ini gimana yang sampah ini tanggung? Tuh air sampah udah pada mana-mana, belatung, tikus di mana-mana, bau lagi. Terus jebol lagi, ininya juga jebol nih Pak. Jadi pelatungnya sampai masuk-masuk ke rumah. Sampai masuk-masuk ke gang-gang tuh. Kagak bisa lewat. Kasihan ada bayi. Iyalah, pencemaran udara juga bisa, anak-anak kan kasihan. Udah nyesek kalau ini tiap hari. Ya, Hidungnya ditutupin mulu. Mulai sakit perut ya. Iyalah. Lama-lama kan bisa kesini juga ntar sampah. Bisa ketutup ya rubuh ini di sini. Makanya. Bu, dengan siapa nih? Bu Darti, Bu Darti, warga asli sini. asli sini ya? Iya. Oh, iya. Gimana sih Bu keluhannya seperti apa? Ini dulu nggak seperti ini Bang, akhir-akhir ini ya. Mungkin ada hampir setahun setengah jadi begini, sampah sampai keluar begini, ini jebol. Kasihan yang jalanan yang arah pada ke dalam keluarga sini, airnya juga bau, belatung juga banyak. Airnya tuh keruh sampai ke warung-warung belatungnya. Gitu loh. Saya Budi Iskandar, Ketua RT 001 Cipayung. Ini keluhan warganya bagaimana Pak? Ini terkait sampah ini yang udah mulai menggunung lagi Pak? Sebenarnya memang ini sudah permasalahan lama. Ya, kami berharap untuk pihak-pihak yang bertanggung jawab di persampahan ini kan memang ada batas tembok ini, ternyata tembok sudah jatuh ke jalan. Ini akses warga ini yang memang dilalui oleh warga sekarang ini kondisinya ya sudah penuh sampah, sudah apa ya, kayaknya kok nggak layak gitu untuk dilewati gitu. Jadi mohon pada pihak-pihak terkait tolong dibantu solusinya seperti apa dan bagaimana, karena memang jujur kita juga sudah
sudah agak gak kuat lah gitu dengan kondisi yang ada. Oke, mungkin itu sedikit kita ngobrol-ngobrol dengan warga dan pengurus lingkungan. Nah, ini ada pengurus TPS 3R, kita mintain keterangannya seperti apa, karena memang fungsi awalnya TPS 3R Pasar Cantik ini ya itu fungsinya. Nah, ini tinggal kita tanya kenapa bisa berubah fungsi gitu ya. Dengan Bapak siapa? Erwin. Bapak Erwin. Siap. Nah, Bapak Erwin ini gimana nih? Sudah berubah fungsi? Sebenarnya tidak berubah fungsi TPS 3R. Cuma tidak melakukan 3R, reduce, reuse, recycle. Karena apa tidak dilakukan? Karena memang akses kita untuk bekerja ini sudah terhalang. Jadi kalau dilihat dari arah jalan, ini adalah akses masuk pada kantor dan aktivitas kita. Memang sampai hari ini juga ada aktivitas, di belakang ini ada aktivitas pemilahan, cuma artinya yang kita pilah dan sampah masuk ini tidak sesuai. Kalau kita memilah ini kan hanya tinggal yang anorganik, itu paling mampu kita maksimal itu kurang lebih hanya di 1 ton. Kemudian sampah yang masuk ini kan sudah kita perkirakan belasan ton. Harusnya juga dibantu dengan armada yang masuk dari DLH. Dan yang terakhir saya lihat komitmen di media adalah ditutupnya pembuangan sampah di Niagara dan di Pasar Cimanggis diarahkan di sini. Nah, kalau tidak ada kesiapan juga dari kita, ini kan hanya membuat bom waktu yang baru. Ya, akan meledak suatu waktu, dan ini sudah mulai komplain-komplain warga, bagaimana akses jalan untuk dia berniaga, jalannya jebol dan menutupi akses jalan mereka berniaga. Artinya tinggal berpulang kepada DLH untuk dapat melakukan langkah yang cepat dan tepat.